Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Fatur Rahman, SPI, MSI, CPNS Latsar 2024, gelombang 1, Angkatan 8, kelompok 1, di instansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu agenda 3 tentang isu manajemen ASN di lingkungan tempat kerja. Isu manajemen ASN yang saya ambil di jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Berkonsultasi dan berdiskusi kepada Ibu Ketua Jurusan, didapatkanlah 3 isu, yaitu yang pertama, program studi ilmu kelautan belum memiliki penomoran ISSN dan ISBN pada jurnal ilmiah elektroniknya. Isu kedua, belum adanya digitalisasi dokumen untuk pengarsipan nilai seminar kolokium, seminar hasil, dan ujian akhir mahasiswa. Nah, pada isu yang ketiga, perlu adanya manajemen pengelolaan laboratorium yang komprehensif. Kemudian isu diidentifikasi. Isu pertama, jurnal ilmiah elektronik jurusan ilmu kelautan. Jurnal ini telah dibuat 2 tahun yang lalu. Hingga sekarang hanya 1 jurnal yang dipublish. Hal ini diakibatkan e-jurnal belum mempunyai nomor ISSN dan ISBN, sehingga baik dosen maupun mahasiswa enggan untuk menerbitkan di e-jurnal jurusan ilmu kelautan. Padahal hal ini sangat berdampak kepada jurusan. Isu yang kedua, belum adanya digitalisasi dokumen. Masih banyak berkas nilai yang hilang dan tidak terkumpul tepat waktu. Hal ini dapat menghambat kelulusan mahasiswa yang berdampak bagi jurusan, dosen, maupun mahasiswa itu sendiri. Nah, isu yang ketiga, pengelolaan laboratorium belum teroptimalisasi dengan baik. Nah, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang mumpuni dengan peralatan penelitian yang cukup banyak dan teknologi yang canggih menyebabkan beberapa peralatan terbengkalai dan rusak dengan sendirinya. Nah, dari segi pemakaian, peralatan dapat dikategorikan intens untuk menunjang tridharma perguruan tinggi. Setelah isu diidentifikasi, kemudian isu divalidasi menggunakan metode APKL. Metode APKL adalah metode yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dan memvalidasi isu-isu yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan 4 faktor, seperti aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakannya. Nah, analisa APKL menggunakan sistem checklist yang menandakan bahwa semakin banyak checklist, berarti isu tersebut bersifat mendesak untuk segera dicari penyelesaiannya. Nah, kita lihat pada tabel 1, isu strategis atau masalahnya, program studi ilmu kelautan belum memiliki penomoran ISSN dan ISBN pada jurnal ilmiah elektroniknya. Nah, nilai aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan itu diceklis semua, yang artinya isu memenuhi syarat. Nah, pada isu strategis yang kedua, belum adanya digitalisasi dokumen untuk pengarsipan nilai seminar kolokium, seminar hasil, dan ujian akhir mahasiswa. Nah, nilai aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakannya diceklis semua, yang artinya isu memenuhi syarat. Nah, pada isu yang ketiga, perlu adanya manajemen pengelolaan laboratorium yang komprehensif, itu nilai aktual, problematik, dan kelayakannya di checklist. Namun, pada nilai kekhalayakan itu tidak di checklist, sehingga isu tidak memenuhi syarat. Nah, di sini kekhalayakan itu artinya seberapa besar dampak atau pengaruh suatu isu terhadap organisasi maupun masyarakat. Nah, isu 1, 2, dan 3 itu memberikan dampak kepada jurusan. Namun, isu 1 dengan 2 lebih memberi dampak yang besar kepada jurusan daripada isu yang ketiga. Nah, kemudian dari 3 isu ini,
yang memenuhi syarat 2, kita ambil 2 isu. Nah, isu-isu tersebut akan dianalisis menggunakan metode USG. Metode USG adalah teknik tapisan yang digunakan untuk menilai suatu isu dari 3 aspek, yaitu tingkat kepentingannya atau urgensi, tingkat keseriusannya atau seriousness, dan tingkat perkembangannya ke arah yang semakin buruk jika tidak segera ditangani atau growth. Kemudian nilai masing-masing aspek tersebut akan dijumlahkan sebagai nilai total yang kemudian dijadikan acuan dalam penentuan peringkat masalah yang harus diselesaikan dengan segera. Nah, kita lihat pada tabel 2, isu yang pertama yaitu program studi ilmu kelautan belum memiliki penomoran ISSN dan ISBN pada jurnal ilmiah elektroniknya. Tingkat urgensinya memiliki nilai 4, yang artinya cukup mendesak. Kemudian tingkat seriousness nilainya 4 juga, yang artinya cukup gawat. Dan growth memiliki nilai 4, yang artinya cukup berdampak. Nah, pada isu 1, itu memiliki total 12. Nah, kemudian pada isu 2, yaitu belum adanya digitalisasi dokumen untuk persiapan nilai seminar, kolegium, seminar hasil, dan ujian akhir mahasiswa. Nah, tingkat urgensinya memiliki nilai 5, yang artinya sangat mendesak. Tingkat seriousness-nya juga bernilai 5, yang artinya sangat gawat, dan tingkat growth-nya bernilai 3, yang artinya memiliki dampak. Nah, total pada isu kedua yaitu 13. Nah, sehingga isu yang akan kita analisis menggunakan Fishbone yaitu adalah isu yang kedua. Nah, dia peringkat pertama. Nah, pada isu kedua, urgensi dan seriousness-nya itu lebih tinggi daripada isu yang pertama. Karena lebih berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari dan memiliki potensi risiko yang lebih besar. Sedangkan pada isu 1, growth-nya lebih tinggi karena memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi karena mengikuti tren global dalam publikasi ilmiah. Kedua, kita analisis menggunakan metode Fishbone, yang mana belum adanya digitalisasi dokumen untuk pengarsipan nilai seminar kolegium, seminar hasil, dan ujian akhir mahasiswa, itu dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu method, machine, and material. Nah, nya itu adanya perbedaan lokasi antar dosen dan bagian administrasi, kemudian kurang disiplinnya kerja, kemudian kurangnya koordinasi antara pembimbing, penguji, mahasiswa, dan bagian administrasi jurusan. Nah, method itu berubahnya persentase penilaian untuk seminar, pemrosesan data nilai akhir mahasiswa yang tidak langsung dilakukan di hari seminar. Nah, yang machine itu belum adanya sistem yang terintegrasi di bagian administrasi jurusan, kemudian terlalu banyaknya hard file atau berkas fisik yang terkumpul setelah ujian atau seminar, dan kemudian tidak adanya sistem digital dalam pengarsipan nilai mahasiswa. Nah, yang terakhir itu material. Yang pertama itu hanya bagian administrasi jurusan yang menyimpan data nilai mahasiswa, dan jarak waktu antar seminar kolegium ke seminar hasil dan ujian akhir cukup panjang. Nah, 4 hal inilah yang mempengaruhi belum adanya digitalisasi dokumen untuk pengarsipan nilai seminar kolegium, seminar hasil, dan ujian akhir mahasiswa di jurusan ilmu kelautan. Nah, kemudian dampak terjadinya isu belum adanya digitalisasi dokumen untuk pengarsipan nilai seminar kolegium, seminar hasil, dan ujian akhir mahasiswa
memberikan dampak yaitu pertama, proses administrasi menjadi lebih rumit dan memakan waktu, terutama saat mencari data nilai mahasiswa untuk keperluan akademik seperti transkrip nilai atau pelaporan. Yang kedua, resiko kesalahan pencatatan nilai sangat tinggi, terutama jika dilakukan secara manual. Hal ini berdampak pada ketidakakuratan data akademik mahasiswa. Nah, yang ketiga, tidak adanya sistem digital, dosen akan kesulitan untuk melakukan analisis data nilai secara komprehensif, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pola atau tren tertentu. Nah, yang keempat, keterlambatan kelulusan mahasiswa karena hilangnya berkas ataupun dokumen. Nah, dari dampak yang terjadi, saya mempunyai rekomendasi penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya itu menggunakan digitalisasi dokumen Google Docs. Nah, ada 5 langkah. Yang pertama, yaitu memilih teknologi atau tools yang digunakan untuk digitalisasi dokumen, yaitu Google Docs. Nah, tools yang dipakai, kenapa Google Docs? Karena dia harus efektif dan efisien, serta dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Nah, hal ini bertujuan untuk memudahkan pengisian nilai ujian secara langsung oleh dosen dan dapat diisi secara bersamaan serta langsung dapat diproses oleh administrasi jurusan. Nah, tempat penyimpanan arsip berbasis virtual yang ada di era teknologi informasi sekarang ini, salah satunya contohnya yaitu Google Docs. Kemudian mempelajari panduan penggunaan Google Docs. Yang ketiga, koordinasi dengan bagian administrasi jurusan mengenai tempat penilaian untuk seminar atau ujian akhir. Dan yang keempat, melakukan uji coba penggunaan Google Docs. Dan terakhir, mensosialisasikan hasil digitalisasi dokumen dengan Google Docs kepada bagian administrasi jurusan, dosen, maupun ketua jurusan. Baik, sekian. Terima kasih.